Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah materi tidak boleh? Apakah materi dosa? Tidak. Materi baik untuk kita. Kita membutuhkan itu untuk aktivitas hidup. Tetapi hidup yang berfokus pada materi akan menjatuhkan kita. Hidup yang berfokus pada materi akan membuat kita tersesat. Tuhan Yesus bilang sendiri, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sehingga ketika kita menempatkan materi menjadi hal utama di hidup, orang mau salah jalan. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah perayaan tidak boleh? Boleh. Apakah perayaan menjadi hal yang salah? Boleh. Tetapi kalau kita hanya sampai pada perayaan saja, maka perayaan-perayaan kita menjadi sia-sia. Sederhana, Bapak Ibu saudara-saudara, benar, takaran sederhana setiap orang berbeda. Betul. Yang perlu kita ingat adalah bahwa sederhana bukan berarti memiskinkan diri, bukan. Sederhana bukan berarti orang harus berhemat, susah payah sampai orang seperti orang yang tidak punya apa-apa. Bukan. Tetapi sederhana bicara tentang tidak memaksakan kalau tidak ada. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa kita akan menjalani 2024 tahun yang baru ini dalam pertolongan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar sambil selalu menyadari dan mengingatkan diri sendiri bahwa kalau kita boleh melewati tahun 2023, itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang kita peroleh adalah pemberian Tuhan, termasuk kesabaran di tengah kesesakan, pertolongan di tengah pergumulan, bahkan berkat dalam setiap perjuangan. Kita meraihnya karena Tuhan memberinya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, apapun pencapaian kita di tahun yang baru lewat, tahun 2023, tidak boleh membuat kita tinggi hati dalam menatap tahun yang baru. Tetapi semua pengalaman hidup kiranya mengajari kita untuk rendah hati, selalu mau belajar untuk taat, tunduk, dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Apapun target, kebutuhan, keinginan, bahkan mimpi-mimpi kita di tahun yang baru ini, tahun 2024, jangan sampai semua itu mengalahkan ketaatan kita pada Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul setia, tunduk dan taat pada Tuhan, bahkan ketika kita sedang memperjuangkan sesuatu. Akan celaka. Firman Tuhan mengajari kita untuk melepas pengampunan dan percaya pada cara Tuhan bekerja. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan dengan cara yang kita mau, tidak secepat yang kita hitung dengan waktu yang kita mau, tapi Allah selalu bekerja dengan cara yang tepat, dengan waktu yang pas. Tuhan bekerja dengan hebat, bukan untuk mematikan dan mencelakakan, tapi untuk membawa semua orang dalam pertobatan dan hidup di dalam Tuhan. Sebab itu kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita dan hidupnya seperti baik-baik saja, jangan marah dan kecewa pada Tuhan. Sebab dalam cara kerja Allah, dalam waktu Allah, Tuhan mau supaya kita selamat dan orang yang berbuat jahat itu pun ada dalam pertobatan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara? Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 26 firman Tuhan di sana menegaskan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam ini artinya bukan membeku, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kata diam ini untuk menjelaskan menanti pertolongan Tuhan dengan sabar, dengan tenang, dengan percaya. Ibu saudara-saudara, kita bicara tentang Allah yang besar dan hebat, yang membelah laut bagi Musa, yang memberi makan 5.000 orang, yang membangkitkan orang mati. Tapi kemudian kita hidup dalam kekhawatiran karena sedang ada dalam masalah. Kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dengan hati yang penuh dengan kecemasan. Kita orang-orang yang tawar hati menghadapi gumul. Padahal kita bicara tentang Tuhan yang hebat.
Jangan sampai kita bicara tentang Allah yang Maha Kasih, yang mati untuk kita, tapi kita mendendam, tidak mau mengampuni. Kita menjadi orang-orang yang menyimpan kegetiran dan kepahitan dalam hidup. Jangan sampai kita bicara tentang Allah yang penuh kasih, lemah lembut, tapi kita orang-orang Kristen yang hidup dalam kekerasan hati. Orang-orang yang tidak mau ditegur, tidak mau dibentuk. Maka sesungguhnya kekristenan kita hanya sampai pada pengetahuan semata. Kita tidak menunjukkan kehidupan yang belajar firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, membaca dan merenungkan tentang karya Allah yang menebus hidup, yang mati dan bangkit bagi kita. Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada para murid ini, mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan bangkit, Tuhan hidup, kita dipercaya menjadi saksi. Maka mari bersaksi tentang Tuhan dalam perilaku hidup setiap hari. Tidak